Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldela Kurniawati dengan NIM 2023 103703111209 dari kelas E Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang review jurnal saya, yaitu tentang The Impact of Misuse of AI in E-commerce. Sebelum ke pembahasan, saya akan membahas identitas jurnal. Yang pertama, ada judul. Judul jurnal yang saya ambil adalah The Ethic of AI in Online Marketing, Examining the Impact on Customer Privacy and Decision Making. Pengarangnya ada Priti Bharti dan Byung Jo Park. Nama jurnal International Journal of Internet, Broadcasting and Communication. Volume 15 nomor 2 tahun terbit 2023, halaman 227 sampai 239. Selanjutnya adalah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk memahami implikasi etika AI dalam pemasaran online. Perlu ditekankan dampak AI terhadap privasi konsumen dan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tantangan yang muncul akibat penggunaan AI dalam pemasaran online serta menyajikan rekomendasi yang dapat mengimbangi manfaat AI dengan perlindungan hak konsumen. Dengan memfokuskan pada aspek privasi dan keputusan konsumen, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang peran AI dalam lingkungan pemasaran digital dan upaya yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kebutuhan privasi serta keadilan konsumen. Yang selanjutnya ada kajian teori. Penelitian ini merupakan hasil dari tinjauan literatur yang komprehensif yang melibatkan jurnal ilmiah terkait pemasaran, etika, dan privasi serta sumber informasi akademis seperti JSTOR dan Google Scholar. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kajian literatur sebelumnya yang berfokus pada aspek etika kecerdasan buatan atau AI dalam konteks pemasaran online, perlindungan privasi konsumen, dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada landasan yang kuat dan mendalam dari berbagai sumber yang relevan dalam bidang ini. Metodologi penelitian. Menggunakan metodologi penelitian analisis data kuantitatif dan kualitatif dari studi kasus, tinjauan literatur, dan survei. Data survei dimasukkan dan dikodekan ke dalam program SPSS untuk analisis statistik deskriptif. Untuk mengevaluasi etika kecerdasan buatan AI dalam pemasaran online dan bagaimana hal itu berdampak pada privasi dan pengambilan keputusan konsumen. Penelitian ini menggabungkan pendekatan multidisiplin yang komprehensif dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada pembahasan. Untuk mengeksplorasi dampak etika penggunaan AI dalam pemasaran online terhadap privasi dan pengambilan keputusan konsumen. Jurnal ini melakukan analisis data yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi pengaruh kecerdasan buatan dalam pemasaran online. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan multidisiplin yang komprehensif serta menerapkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara AI, privasi, dan perilaku konsumen. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah menggali eksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di bidang pemasaran online dan implikasinya pada privasi konsumen dan pengambilan keputusan. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk meneliti masalah ini. Selanjutnya, metodologi multidisiplin yang komprehensif digunakan dalam pemeriksaan pengaruh kecerdasan buatan pada strategi dalam pemasaran online. Metodologi ini mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menyelidiki lebih dalam dampak strategi pemasaran online pada privasi dan pilihan konsumen. Kelebihan. Yang pertama, sifat interdisipliner, yaitu jurnal bersifat interdisipliner mencakup bidang-bidang seperti internet, penyiaran, dan komunikasi yang menjadikannya sumber yang berharga bagi para peneliti.
Yang kedua, pertimbangan etis. Jurnal ini membahas masalah etika yang terkait dengan AI dalam pemasaran online, menekankan transparansi, privasi, dan akuntabilitas yang sangat penting dalam lanskap digital saat ini. Yang ketiga, wawasan dari sastra dan studi kasus. Ini memberikan wawasan dari literatur dan studi kasusnya relevan, menawarkan pemahaman komprehensif tentang tantangan yang ditimbulkan oleh AI dalam pemasaran online, seperti pengumpulan data, transparansi pengambilan keputusan, dan otonomi konsumen. Yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk perusahaan. Jurnal ini merekomendasikan agar perusahaan mempertimbangkan masalah etika ketika menerapkan AI dalam strategi pemasaran, memberikan peta jalan untuk menyeimbangkan keunggulan AI dengan perlindungan hak-hak konsumen, sehingga membimbing perusahaan menuju praktik AI etis dalam pemasaran. Yang yang terakhir ada kontribusi untuk diskusi etis. Dengan mempromosikan AI etis dalam pemasaran online, jurnal berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang etika AI dan dampak sosialnya, meningkatkan keamanan konsumen, privasi, dan kepercayaan di ranah digital. Kekurangan. Yang pertama ada frekuensi terbatas. Jurnal ini diterbitkan 4 kali setahun, yang dapat mengakibatkan penyebaran penelitian dan perkembangan baru yang lebih lambat dibandingkan dengan jurnal dengan frekuensi publikasi yang lebih tinggi. Yang kedua, lingkup terfokus. Maksudnya adalah, sementara jurnal mencakup topik internet, penyiaran, dan komunikasi. Fokusnya pada bidang khusus ini dapat membatasi keragaman topik yang dibahas dibandingkan dengan jurnal interdisipliner yang lebih umum. Yang ketiga ada potensi bias. Seperti halnya publikasi akademis lainnya, ada kemungkinan bias dalam pemilihan dan publikasi artikel yang dapat berdampak pada objektivitas keseluruhan dan kelengkapan penelitian yang disajikan. Yang terakhir ada aksesibilitas sumber daya. Aksesibilitas sumber daya di sini adalah akses ke jurnal mungkin dibatasi untuk pelanggan atau institusi yang berlangganan, berpotensi membatasi jangkauan temuan penelitian ke khalayak yang lebih luas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.